Kenapa negara kita selalu dibuat gaduh? Bagian pertama oleh Vera Aoki. Di sini kita akan bisa lihat siapa yang maling teriak maling di tanah air kita. Halo, assalamualaikum. Balik lagi sama saya Aoki Vera. Dari semalam ramai betul. Ada lagu kebangsaan negara kita yang diparodikan dengan bahasa Malaysia. Kalau gue bilang kurang ajar. Belum lagi penemuan tempat pelatihan bagi para teroris di Jawa Tengah. Kalau yang urusan kayak begini, Mardhani Alisera dan Fadly John akan komentar seperti apa ya? Mereka demen-temen yang kayak gitu. Temenan kali jangan-jangan. Wallahu alam. Oke, gue mau jelasin apa-apa saja, bagaimana dan selama ini kalau kita mau amatin dari setiap negara, setiap ada gerakan yang berhubungan dengan teroris, pasti ada sesuatu di sana. Mari kita simak diagram yang udah gue buat. Gue rasa ini paling gampang banget untuk dicerna oleh anak kelas SD sekalipun. Kita lihat yang satu ini. Nah, ini diagram yang gue rasa ini diagram paling simple. Dan anak SD pun bisa mengerti diagram yang paling sederhana ini. Kalau yang udah lama follow gue, pasti udah pernah lihat diagram gue yang seperti ini. Dulu gue bikin cuma sampai di gas Syria. Sekarang kita punya nikel. Dan kalau kalian perhatikan, setiap ada gejolak di sebuah negara, ada apa? Kenapa? Pasti ada apa-apanya di situ. Kita lihat yang satu ini. Freeport. Pertama ya. Dulu kita berapa lama dijajah sama Amerika? Banyak sekali yang diambil. Mentahnya yang dia bawa ke Amerika. Dan kita cuma kebagian 10, bahkan sekalipun nambah nggak sampai 20%. Dan akhirnya di era Pak Jokowi kita berhasil mendapatkan 51% lebih. Itu pun dengan perjuangan yang sangat ramenya, ributnya kelompok PI saat itu. Ramenya, ributnya, ya mereka-mereka yang sudah terbiasa kebagian jatah dari sini, dari asing-asing. Nah, mereka yang selalu kebagian jatah dari asing-asing, kemudian mengcover, memframing, teriak-teriak kalau pemerintah menjual Indonesia ke asing dan ke asing. Pada kenyataannya, kita bisa mendapatkan 51% lebih loh dari Freeport. Karena itu milik Indonesia. Kemudian kita lihat Arab Saudi. Sempat rame di saat Pangeran Arab Saudi mencoba bicara dengan Aramco supaya minyak yang diambil sama Amerika selama ini bisa mendapatkan dengan deal yang sama seperti Indonesia, 51% diminta oleh Pangeran Saudi. Dan ujung-ujungannya ribut-ribut dengan urusan tahta kerajaan Arab Saudi. Sempat ramai juga negara ini. Kemudian ada satu lagi, Kazakhstan. Kazakhstan juga dulu hanya mendapatkan 10% dari Aramco. Padahal olinya begitu banyak diambil sama Aramco. Aramco, Freeport. 3 negara ini milik siapa? Milik Mamarika. Kemudian, di mana lagi yang ada gejolak? Bahkan sampai saat ini belum selesai. Di Syria. Kenapa? Di sini ada gasnya yang diinginkan oleh perusahaan yang sama. Tetapi tidak berhasil dia dapatkan. Dan ujung-ujungannya negara ini dibuat hancur. Kemudian sekarang Indonesia bulak-balik dibikin ribut. Bahkan lagi ada yang mau mengancam dengan cara halus, dengan gaya-gayaan, foto-foto bareng-bareng orang-orang Taliban dari Palestina. Karena apa? Karena kita punya nikel, Cong. Lu bisa bayangin, tahun 2030 sudah banyak negara yang akan menstop kendaraan-kendaraan yang memakai bensin dan semuanya akan memakai kendaraan yang memakai listrik. Artinya perlu baterai. Bapak Jokowi tidak mau menjual nikel kita yang mentah ke luar negeri. Tapi Bapak Jokowi mau nikel ini dijadikan baterai untuk mobil ataupun untuk HP dan diproduksi di Indonesia. Untuk apa? Kita bisa jual lebih mahal.
kita bisa berikan lapangan pekerjaan buat masyarakat Indonesia. Kita bisa memberikan sesuatu yang lebih untuk Indonesia ketimbang harus dijual ke asing. Paham? Dulu masyarakat Indonesia dibohongi selama 32 tahun. Ada yang tahu namanya Freeport sebelumnya? Sebelumnya namanya adalah Tembagapura. Sama masyarakat Indonesia bilangnya yang diekspor adalah tembaga. Kenapa? Karena tembaga dan emas sebelum diolah, di saat masih mentah, warnanya sama. Saya juga akan lampirkan film sejarah, film dokumenter yang hanya bisa kalian lihat kalau kalian mampir masuk ke Kementerian Pertahanan Jepang di Ichigaya, Tokyo. Di sana ada film dokumenter mengenai sidang Perang Dunia Kedua pada tanggal 3 Mei 1946 di Ichigaya, Tokyo, yang sekarang menjadi kantor Kementerian Pertahanan Jepang. Di sana diceritakan bagaimana Mama Rika sudah mengincar Indonesia sejak lama karena ada emas, ada minyak, dan lain-lain. Ini film sejarah, pembahasan mengenai sesudah Perang Dunia Kedua. Amerika mengincar negara-negara seperti Cina, Jepang, Malaysia, Singapura, dan lain-lain. Tapi negara tersebut tidak memiliki banyak kilang minyak yang bisa mereka peras. Jadi sasaran empuk mereka satu-satunya adalah Indonesia. Jepang mulai 2025 akan mulai mengurangi penggunaan mobil yang memakai bahan bakar bensin. Bahkan di 2030 akan menyetop sama sekali produksi yang menggunakan bahan bakar bensin. Jepang akan mengalihkan semua kendaraan dari kendaraan umum maupun kendaraan pribadi dengan menggunakan kendaraan yang bertenaga listrik. Artinya memerlukan baterai, dan Indonesia adalah negara yang mempunyai produksi nikel nomor 1 di dunia.